Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Di cerita kali ini, aku mau berbagi sebuah kisah horor yang terjadi di sebuah pasar tua. Kisah ini bukan sekedar cerita seram biasa, tapi tentang rezeki, janji, dan konsekuensi yang kadang datang dari arah yang gak pernah kita sangka. Jadi, buat kalian yang lagi sendirian atau dengar cerita ini tengah malam, siap-siap aja ya. Kita mulai ceritanya pelan-pelan, biar rasa merindingnya ikut naik sedikit demi sedikit. Pagi di depan pasar selalu dimulai dengan suara yang sama. Deru motor saling bersahutan, klakson bersaing dengan teriakan pedagang sayur yang menawarkan dagangannya. Suara timbangan besi beradu dan bau khas pasar yang sulit dijelaskan. Campuran antara amis ikan, tanah basah, keringat manusia, dan gorengan panas. Bagi sebagian orang, suasana seperti ini terasa melelahkan. Tapi, bagi seorang pria bernama Pak Arman, suasana ini adalah bagian dari hidupnya sehari-hari. Pak Arman berusia 43 tahun. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk karena terlalu sering mendorong gerobak berat sendirian. Wajahnya dipenuhi garis-garis lelah, seperti orang yang jarang benar-benar bisa tidur nyenyak. Rambutnya mulai menipis di bagian depan, dan kulit tangannya menghitam karena terbakar matahari serta sering terkena air panas dari rebusan kuah bubur. Setiap subuh, sebelum azan berkumandang, Pak Arman sudah bangun. Istrinya, Bu Rina, biasanya membantu menyiapkan beras, memotong daun bawang, dan menyiangi suirang ayam yang tersisa dari kemarin. Dapur rumah kontrakan mereka sempit. Lampunya redup dan dindingnya penuh noda minyak. Tapi di tempat itulah harapan kecil Pak Arman selalu ia titipkan setiap pagi. "Mas, berasnya tinggal dikit," kata Bu Rina pelan sambil menuang beras ke panci. Pak Arman mengangguk. "Iya, nanti kalau ada rezeki lebih, kita beli lagi." Anak mereka yang masih sekolah dasar, Dika, duduk di sudut dapur sambil menguap. Tas sekolahnya sudah lusuh, resletingnya sering macet. Pak Arman melihat anaknya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Doain Bapak laris hari ini ya, Kah?" Dika mengangguk. "Iya, Pak." Dengan gerobak bubur ayamnya, Pak Arman berangkat menuju pasar. Jalanan masih gelap, lampu-lampu jalan menyala kemaram. Angin subuh dingin menusuk tulang. Roda gerobak berdecit setiap kali melewati jalan berlubang. Suara itu seperti keluhan panjang yang menemani langkah Pak Arman. Di depan gerbang pasar, Pak Arman berhenti di tempat biasa. Pojokan dekat tembok tua yang catnya sudah mengelupas, ditumbuhi lumut hijau kehitaman. Di atas tembok itu, ada bekas poster lama yang sudah sobek-sobek, gambarnya tidak jelas lagi. Di belakang tembok, berdiri satu pohon tua besar. Batangnya hitam legam, kulitnya kasar, akarnya menjalar keluar dari tanah seperti ular yang kaku. Entah sejak kapan pohon itu ada, tapi pedagang-pedagang lama bilang pohon itu sudah ada sejak pasar ini pertama kali berdiri. Pak Arman menata mangkuk, sendok, dan panci bubur. Uap panas mulai naik, membawa aroma nasi lembek yang masih hambar karena belum dicampur bumbu. Ia duduk di bangku kecil, menunggu pembeli. Waktu berlalu, pasar mulai ramai, orang-orang lalu lalang. Tapi tak satu pun berhenti di depan gerobaknya. Di seberang sana, lapak bubur lain sudah dikerubungi pembeli. Suara tawa, senda gurau, dan panggilan pesanan terdengar jelas. Hati Pak Arman terasa sedikit perih melihatnya. Seorang pedagang sayur yang lewat berhenti sejenak. "Man, sepi lagi." Pak Arman mengangguk. "Iya, dari tadi belum ada yang beli." Pedagang itu menghela napas. "Sabar ya, rezeki nggak kemana." Pak Arman cuma tersenyum kecil. Dalam hatinya ia bertanya-tanya sampai kapan ia harus bersabar. Hari itu berlalu seperti hari-hari sebelumnya. Bubur tidak habis, sebagian harus dibawa pulang, sebagian terpaksa dibuang karena basi. Malamnya, di rumah, Pak Arman duduk terdiam di depan pintu. Suara azan maghrib menggema dari kejauhan. Bu Rina mendekat. "Mas, kalau mau, besok coba pindah tempat, siapa tahu lebih rame." Pak Arman menggeleng pelan. "Tempat lain sudah ada yang punya, aku nggak enak kalau ngambil." Bu Rina terdiam. Ia tahu suaminya orangnya memang seperti itu. Terlalu sungkan, terlalu jujur, kadang sampai menyusahkan diri sendiri.
Malam itu, saat Pak Arman berbaring, matanya sulit terpejam. Bayangan gerobak sepi terus muncul di pikirannya. Ia merasa seperti orang yang berdiri di tengah keramaian tapi tidak dilihat siapapun. Dadanya sesak, tapi ia tidak tahu harus mengadu ke siapa selain kepada Tuhan. Keesokan harinya, suasana pasar terasa sedikit berbeda. Entah kenapa, udara di sekitar pojokan tempat Pak Arman biasa mangkal terasa lebih dingin. Padahal matahari sudah mulai naik. Angin bertiup pelan, membawa bau tanah basah. Pak Arman baru saja selesai menata dagangan ketika ia melihat sosok tua berdiri tidak jauh dari gerobaknya. Seorang nenek dengan kebaya lesuh, kain sarungnya tampak pudar, dan rambut putihnya digelung asal. Wajah nenek itu keriput, tapi sorot matanya tajam, seperti sedang menilai sesuatu. Nenek itu melangkah mendekat. "Jualan bubur, Leh?" Tanyanya pelan, suaranya serak tapi jelas. Pak Arman sedikit terkejut. Jarang ada orang tua mampir ke lapaknya. "Iya, Nek, mau beli?" Nenek itu tersenyum tipis. "Boleh, tapi nenek mbak bawa uang." Pak Arman ragu sejenak. Dalam pikirannya terlintas wajah istrinya, anaknya, hutang yang belum lunas. Tapi entah kenapa melihat wajah nenek itu hatinya terasa lembut. "Nggak apa-apa, Nek, makan aja. Rezeki mah urusan Tuhan." Nenek itu duduk di bangku kecil. Pak Arman menuangkan bubur ke mangkuk, menambahkan sedikit ayam dan kuah. Ia makan perlahan, seolah menikmati setiap suapan. "Bubur kamu hambar, Leh," kata nenek itu tiba-tiba, tanpa nada merendahkan. Pak Arman tertunduk. "Iya, Nek, bumbunya pas-pasan." Nenek itu berhenti makan, menatap Pak Arman lama sekali. Tatapannya membuat bulu kuduk Pak Arman meremang, padahal tidak ada apa-apa pada wajah nenek itu. "Kalau mau, nenek bisa kasih resep biar dagangan kamu rame," ucapnya pelan. Pak Arman tertegun. "Resep?" Nenek itu mengangguk. "Tapi kamu harus janji satu hal." "Janji apa, Nek?" "Kalau nanti bubur kamu laris, jangan pernah menolak orang yang minta makan, walaupun dia nggak punya uang." Pak Arman mengangguk tanpa berpikir panjang. "Iya, Nek, saya janji." Nenek itu lalu mendekatkan wajahnya, berbisik tentang bumbu-bumbu yang harus dipakai. Beberapa terdengar biasa, tapi ada satu dua bahan yang asing di telinga Pak Arman. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya seperti keluh. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sebelum pergi, nenek itu menepuk pelan pinggir gerobak. "Pasar ini ada yang jaga, Le. Janji itu jangan dianggap enteng." Pak Arman mengangguk lagi, meski tidak benar-benar paham maksudnya. Nenek itu berjalan perlahan masuk ke dalam keramaian pasar. Anehnya, hanya dalam beberapa langkah, sosoknya seperti tertelan oleh lalu lalang orang. Pak Arman sempat mencari-cari dengan pandangan, tapi nenek itu sudah tidak terlihat lagi. Sejak saat itu, perasaan Pak Arman tidak tenang. Entah kenapa, kata-kata nenek itu terus terngiang di kepalanya. Ia menatap pohon tua di belakang tembok pasar. Daunnya bergoyang pelan tertiup angin. Pak Arman merinding, seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari sana. Disitulah awal perubahan hidup Pak Arman dimulai. Meski saat itu ia belum tahu bahwa kebaikan kecilnya hari ini akan membawanya pada jalan yang penuh berkah, sekaligus penuh teror yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejak pertemuan dengan nenek aneh di depan gerobaknya pagi itu, pikiran Pak Arman tidak bisa tenang. Sepanjang hari, wajah keriput nenek itu terus muncul di benaknya. Cara bicaranya lembut, tapi tatapan matanya terasa tajam, seolah bisa menembus isi kepala. Setiap kali Pak Arman mengingat bisikan resep yang disampaikan nenek itu, dadanya terasa dingin, seperti ada angin masuk ke dalam tubuhnya. Siang itu bubur Pak Arman tetap sepi pembeli. Beberapa orang lewat, melirik sebentar lalu pergi ke lapak seberang. Pak Arman hanya bisa menghela nafas. Sesekali ia melirik ke arah dalam pasar, berharap nenek itu muncul lagi, entah untuk menanyakan kelanjutan resepnya atau sekedar memastikan nenek itu bukan halusinasi semata. Tapi hingga pasar mulai sepi, sosok itu tidak terlihat lagi. Sore hari, Pak Arman mendorong gerobaknya pulang. Langit mulai gelap, awan kelabu menggantung rendah, seperti akan turun hujan. Roda gerobak berdecit pelan di jalanan yang mulai lengang. Sepanjang perjalanan, ia mengulang-ulang bahan resep di kepalanya, takut lupa satupun. Aneh juga ya, kok ada bumbu yang gak pernah aku pakai? Sesampainya di rumah, Bu Rina langsung menyambut. "Mas,
Kok kelihatan bengong, capek? Pak Arman duduk di kursi bambu, meneguk air putih. Iya, capek. Tapi tadi ada kejadian aneh di pasar. Bu Rina menoleh. Aneh gimana? Pak Arman lalu menceritakan tentang nenek yang datang, tentang resep yang dibisikkan, juga janji yang ia ucapkan. Bu Rina mendengarkan sambil mengernyitkan dahi. Mas yakin itu nenek beneran? Pak Arman terdiam sebentar. Entahlah, rasanya sih orang biasa, tapi omongannya bikin merinding. Bu Rina sedikit khawatir. Resep aneh-aneh gitu jangan langsung dipakai, Mas. Takutnya malah kenapa-kenapa. Pak Arman mengangguk pelan. Iya, aku juga mikir gitu. Tapi kalau resep itu beneran bisa bikin laris gimana? Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam genteng membuat suasana rumah makin sunyi. Pak Arman terbaring di tikar, memandang atap. Pikirannya penuh tanda tanya. Ia teringat wajah anaknya, hutang yang belum lunas, gerobak yang selalu sepi. Di sisi lain, ada rasa takut yang tidak jelas asalnya. Tengah malam, Pak Arman terbangun karena mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan gerobaknya sendiri. Pasar tampak kosong, lampu-lampu temaram, udara berkabut. Di bawah pohon tua di belakang tembok pasar, terlihat sosok nenek yang sama. Nenek itu tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Matanya hitam pekat tanpa putih mata. Kamu ingat janjimu, Le? Suara nenek itu terdengar menggema, padahal bibirnya tidak bergerak. Pak Arman tersentak bangun, dadanya berdebar kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia menoleh ke samping, Bu Rina masih tidur nyenyak. Hujan di luar sudah reda, menyisakan suara tetesan air dari talang. Cuma mimpi, bisiknya pada diri sendiri. Tapi rasa dingin di dadanya tidak hilang. Keesokan paginya, Pak Arman memutuskan untuk mencoba mencari bahan-bahan resep yang disebutkan nenek itu. Sebagian bahan memang biasa, bawang putih, jahe, sedikit ketumbar. Tapi ada satu yang membuatnya ragu, daun dari pohon tua di sudut pasar. Pak Arman berdiri di depan pohon itu pagi-pagi sekali, saat pasar belum terlalu ramai. Pohon itu tampak lebih besar dari kemarin. Batangnya hitam, kulitnya pecah-pecah seperti terbakar. Akar-akarnya keluar dari tanah, menjalar ke arah tembok pasar. Di bawahnya, tanah terlihat lebih gelap dan lembab. Pak Arman menelan ludah. Masa iya daun ini buat bumbu? Gumamnya. Ia memungut satu daun yang jatuh di tanah. Daun itu sudah kering, warnanya coklat tua. Saat disentuh, telapak tangannya terasa dingin, seperti memegang logam. Seketika bulu kuduknya berdiri. Seorang pedagang tua lewat di belakangnya. Man, ngapain kamu di situ? Tanyanya. Pak Arman terkejut. Enggak pak, cuma ngambil daun. Pedagang itu melirik pohon tua itu sebentar. Wajahnya berubah. Jangan sembarangan ambil apa-apa dari situ. Pohon itu katanya ada penunggunya. Pak Arman tawa kecil, mencoba menutupi rasa takut. Hah, masa sih pak, cuma pohon biasa? Pedagang itu menggeleng. Dulu ada tukang parkir sering duduk di bawah situ. Katanya suka dengar suara bisikan. Gak lama orangnya sakit aneh, terus pindah entah kemana. Pak Arman merinding. Ah, bapak kebanyakan dengerin cerita orang aja. Pedagang itu tidak membalas, hanya melirik pohon itu sekali lagi sebelum pergi. Pak Arman berdiri beberapa detik, menatap pohon tua itu. Angin berhembus pelan, daun-daun di atas bergesek, menimbulkan suara seperti bisikan samar. Pak Arman menarik nafas panjang, lalu memasukkan daun itu ke dalam plastik kecil. Hari itu, Pak Arman pulang lebih cepat. Ia ingin mencoba resep itu di rumah, tanpa dilihat orang-orang. Di dapur sempitnya, ia menyiapkan panci, beras, ayam, dan bumbu. Saat daun dari pohon tua itu dimasukkan ke dalam rebusan kuah, air mendadak beriak, seolah-olah ada yang mengaduk dari dalam. Pak Arman terdiam. Perasaan? Gak aku aduk, gumamnya. Ia mengibaskan rasa takut itu, lalu melanjutkan memasak. Aroma kuah mulai berubah, baunya lebih kuat, lebih gurih, tapi ada sedikit aroma yang aneh, seperti bau tanah basah setelah hujan. Pak Arman mencicipi sedikit, rasanya memang lebih sedap dari biasanya. Kalau ini beneran bikin laris, bisiknya pelan. Malam itu Pak Arman tidur dengan perasaan campur aduk antara harap dan takut. Ia teringat janji pada nenek itu. Entah kenapa, kata-kata pasar ini ada yang jaga terus terngiang di telinganya. Di luar rumah, angin bertiup pelan, membawa suara dedaunan yang saling bergesekan, terdengar seperti orang berbisik di kegelapan.
Pak Arman memejamkan mata, berharap esok hari tidak ada hal aneh terjadi. Subuh itu, Pak Arman bangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tubuhnya terasa ringan, tapi dadanya agak sesak, seperti ada beban kecil yang menempel di dalam. Di dapur, panci berisi kuah bubur yang ia masak semalam masih tertutup rapat. Aroma gurihnya masih tersisa, bercampur dengan bau tanah basah yang samar. Pak Arman berdiri sebentar di depan panci itu, ragu untuk membukanya. Bismillah, gumamnya pelan. Ia membuka tutup panci. Uap hangat langsung naik, menampar wajahnya. Baunya membuat perutnya langsung terasa lapar, padahal biasanya buburnya tidak pernah mengeluarkan aroma sekuat ini. Pak Arman mencicipi sedikit lagi. Rasanya memang lebih enak, lebih nendang di lidah. Ia menelan ludah, antara senang dan takut. Burina keluar dari kamar sambil menguap. "Mas, kok baunya beda ya? Lebih wangi?" Pak Arman menoleh. "Iya, aku coba resep kemarin." Burina mendekat, mencicipi sedikit. Matanya melebar. "Ini enak, Mas. Beneran beda. Kamu pakai apa?" Pak Arman ragu sejenak, lalu menjawab setengah jujur. "Bumbu biasa, cuma takarannya aku ubah." Burina mengangguk, meski jelas ia masih penasaran. Seperti biasa, Pak Arman mendorong gerobaknya menuju pasar. Langit masih gelap, kabut tipis menggantung di jalanan. Roda gerobak berdecit, suaranya menggema di gang sempit. Saat melewati sudut pasar, Pak Arman melirik ke arah pohon tua di balik tembok. Entah kenapa, hari itu pohon itu tampak lebih gelap dari biasanya. Bayangannya memanjang di tanah, seperti tangan besar yang meraih ke arah jalan. Pak Arman menelan ludah. "Cuma perasaan," bisiknya. Ia membuka lapak. Belum juga semua mangkuk tertata rapi, seorang pembeli berhenti. "Pak, buburnya 1." Pak Arman kaget. Biasanya jam segini belum ada yang beli. "Iya, Bu." Ia menyendok bubur, menuangkan kuah. Aroma gurih langsung tercium. Ibu itu menghirup baunya, tersenyum kecil. "Kok baunya enak banget ya, Pak?" "Iya, Bu. Coba aja dulu." Ibu itu makan. Baru 1 suapan, matanya melebar. Ini enak banget. Beda sama kemarin." Belum habis 1 mangkuk, datang lagi 2 orang pembeli. Lalu 3 orang lagi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, gerobak Pak Arman mulai dikerubungi orang. Antrean kecil terbentuk di depan lapaknya. Pak Arman melayani dengan tangan gemetar. Dadanya berdebar bukan karena capek, tapi karena kaget. "Loh, kok bisa rame gini?" gumamnya dalam hati. Pedagang sayur yang kemarin menyapanya lewat. "Man, bubur kamu kok jadi enak? Dari jauh baunya kecium." Pak Arman tertawa kecil. Iya, lagi hoki Eli, Pak." Pagi itu bubur Pak Arman habis sebelum jam 9. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ia pulang dengan panci kosong. Hatinya campur aduk antara senang, terharu, dan takut. Rasa takut itu muncul tanpa alasan yang jelas, seperti bayangan yang mengikuti di belakang. Di perjalanan pulang, Pak Arman melewati sudut pasar. Ia melirik ke arah pohon tua. Di bawah pohon itu, ia merasa melihat sesosok nenek berdiri membelakanginya. Tubuhnya kecil, kebayanya lusuh. Pak Arman memperlambat langkah. "Nek," panggilnya pelan. Sosok itu tidak menjawab. Saat Pak Arman mengedipkan mata, sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya batang pohon hitam dan bayangannya di tanah. Pak Arman menggeleng kepala. "Aku kebanyakan mikir." Siangnya di rumah, Burina terkejut melihat panci kosong. "Mas, habis semua?" Pak Arman mengangguk sambil tersenyum. "Habis, tadi rame." Burina tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Alhamdulillah, akhirnya." Malam itu rumah mereka terasa lebih hangat. Burina bisa memasak lauk sedikit lebih banyak. Dika makan dengan lahap. Suasana seperti ini sudah lama tidak mereka rasakan. Pak Arman tertawa kecil melihat anaknya makan sampai belepotan. "Pelan-pelan Dika," katanya. Dika mengangguk sambil tersenyum. Tapi di balik kebahagiaan itu, Pak Arman merasakan sesuatu yang mengganjal. Saat ia menutup mata malam itu, mimpinya kembali datang.
Ia bermimpi berdiri di depan gerobaknya. Pasar ramai, tapi wajah orang-orang kosong, seperti topeng tanpa mata dan mulut. Di ujung lorong pasar, nenek itu berdiri di bawah pohon tua. Tangannya memegang mangkuk bubur hitam pekat. "Enak kan?" Suara nenek itu terdengar pelan, tapi menggema. Pak Arman ingin menjawab, tapi suaranya hilang. Nenek itu tersenyum lebar. Dari balik senyumannya, tampak giginya hitam seperti arang. Pak Arman terbangun dengan nafas terengah-engah. Jantungnya berdetak kencang. Di luar angin bertiup kencang, menggerakkan dahan pohon di dekat rumahnya. Suara gesekan daun terdengar seperti orang tertawa kecil di kegelapan. Keesokan harinya, hal yang lebih aneh terjadi. Pelanggan-pelanggan lama yang biasanya makan di lapak seberang mulai pindah ke gerobak Pak Arman. Lapak seberang tampak sepi. Pedagang di sana menatap Pak Arman dengan heran. "Man, kamu pakai pelet apa sih? Kok orang-orang pindah semua ke kamu?" katanya setengah bercanda. "Ah, nggak pakai apa-apa, mungkin selera orang berubah." Tapi di dalam hatinya, Pak Arman tahu ada sesuatu yang tidak wajar. Ia teringat daun dari pohon tua itu, teringat nenek aneh, teringat janji yang ia ucapkan tanpa berpikir panjang. Sore itu, saat membereskan gerobak, Pak Arman menemukan sesuatu di dasar panci. Serpihan kecil daun kering yang warnanya kehitaman. Ia memungutnya. Saat disentuh, jarinya terasa dingin. Serpihan itu mengeluarkan bau tanah basah yang lebih kuat. Pak Arman merinding. Ini daun kemarin. Ia ingin membuangnya, tapi entah kenapa tangannya ragu. Serpihan itu ia bungkus dengan kertas dan ia simpan di saku. Sepanjang jalan pulang, ia merasa seperti ada yang mengikutinya dari belakang. Setiap kali menoleh, jalanan kosong. Malamnya, mimpi Pak Arman semakin jelas. Ia melihat nenek itu berdiri di dalam dapurnya. Nenek itu mengaduk panci bubur yang isinya bukan bubur, melainkan cairan hitam yang bergerak sendiri seperti hidup. "Jangan lupa janji." Suara nenek itu terdengar tepat di telinga Pak Arman. Pak Arman terbangun sambil teriak pelan. Bu Rina terbangun kaget. "Mas, kenapa?" Pak Arman terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Nggak apa-apa, cuma mimpi buruk." Tapi dalam hatinya, Pak Arman tahu perubahan ini baru permulaan. Sesuatu yang tidak terlihat sedang ikut masuk ke dalam hidupnya bersama harum bubur yang kini membuat orang-orang berdatangan tanpa henti. Hari-hari berikutnya, gerobak bubur Pak Arman semakin ramai. Bahkan sebelum matahari benar-benar muncul, sudah ada beberapa orang berdiri menunggu di depan lapaknya. Sebagian besar wajah mereka adalah orang-orang yang dulu tidak pernah melirik bubur Pak Arman. Sekarang mereka rela antre sambil bercanda satu sama lain menunggu giliran. Pak Arman melayani dengan cepat, tapi hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali menyendak bubur, ia teringat daun dari pohon tua yang menjadi salah satu bahan rahasia resep itu. Tangannya sering terasa dingin saat memegang sendok, seolah-olah panas kuah tidak mampu menghangatkannya. Suatu pagi, pedagang bubur di lapak seberang menghampirinya. Wajahnya tampak lelah dan sedikit kesal. "Man, jujur aja, kamu pakai apaan sih? Sejak kamu rame, lapak saya sepi." Pak Arman terdiam sebentar. Ia merasa tidak enak. "Maaf Pak, saya nggak niat ngerebut pelanggan." Pedagang itu menghela napas. "Iya, saya tahu. Cuma heran aja, kok bisa tiba-tiba berubah?" Pak Arman tersenyum kecil. "Mungkin rezeki lagi mampir ke saya, Pak." Pedagang itu mengangguk pelan, lalu kembali ke lapaknya yang sepi. Pak Arman menatap punggungnya dengan perasaan bersalah. Tapi di sisi lain, ia juga merasa lega karena akhirnya bisa membawa uang lebih banyak ke rumah. Siang hari, seorang pengemis tua datang. Pakaiannya lusuh, langkahnya tertatih. "Pak, boleh minta bubur sedikit?" Pak Arman melirik antrean yang masih panjang. Ia teringat janji pada nenek. Hatinya bimbang. Tapi kali ini ia memilih mengingat kata-kata nenek itu. "Tunggu sebentar ya, Nek," kata Pak Arman sambil menyendok bubur ke mangkuk kecil. Ia menyerahkan mangkuk itu pada pengemis tua itu. "Ini buat makan, nggak usah bayar."
Pengemis itu tersenyum lebar. "Makasih banyak, Pak. Semoga rezekinya lancar." Saat pengemis itu pergi, Pak Arman merasa dadanya sedikit lebih ringan. Tapi rasa ringan itu hanya bertahan sebentar. Entah kenapa, setelah itu kepalanya mulai terasa pusing. Pandangannya sedikit berkunang-kunang. "Man, kamu kenapa? Pucat," kata seorang pembeli. Pak Arman tersenyum paksa. "Nggak apa-apa, Bu. Mungkin kurang tidur." Malam harinya, di rumah, Pak Arman merasakan pegal di sekujur tubuh. Bu Rina memijat bahunya pelan. "Mas, kamu kelihatan capek banget akhir-akhir ini." Pak Arman mengangguk. "Iya, rame terus. Tapi alhamdulillah sih." Bu Rina tersenyum, tapi matanya terlihat khawatir. "Jangan sampai kecapean, nanti malah sakit." Pak Arman hanya mengangguk. Di dalam hatinya, ia merasa capek yang ia rasakan bukan capek biasa. Seperti ada sesuatu yang menyedot tenaganya sedikit demi sedikit. Malam itu, mimpi Pak Arman semakin nyata. Ia bermimpi berada di pasar, tapi pasar itu kosong dan gelap. Lampu-lampu redup. Di bawah pohon tua, nenek itu duduk sambil mengaduk kuali besar. Isinya bukan bubur putih, tapi cairan hitam yang mengepul. "Banyak yang makan, Leh." Suara nenek itu terdengar pelan. "Tapi ada yang harus dibayar." Pak Arman ingin bertanya, dibayar dengan apa? Tapi sebelum sempat membuka mulut, cairan hitam itu tumpah dan mengalir ke arah kakinya. Rasa dingin merayap naik, membuat tubuhnya kaku. Pak Arman terbangun dengan napas tersengal. Kaosnya basah oleh keringat. Ia duduk lama di tepi tikar, menenangkan diri. Di luar, angin berdesir pelan membuat suara dedaunan terdengar seperti bisikan. Hari berikutnya, kejadian kecil tapi aneh mulai muncul. Saat menuang kuah bubur, Pak Arman merasa kuah itu lebih berat dari biasanya. Seolah-olah bukan air dan kaldu, tapi sesuatu yang lebih kental. Ia sempat melihat pantulan wajahnya di permukaan kuah, tapi wajah itu tampak lebih pucat dan matanya cekung, seperti bukan wajahnya sendiri. "Halu lagi aku," gumamnya. Sore hari, saat pasar mulai sepi, Pak Arman membereskan gerobak. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau tanah basah tercium kuat di udara, sama seperti bau daun dari pohon tua itu. "Siapa?" tanya Pak Arman pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang melewati lorong pasar. Malam itu, Bu Rina melihat Pak Arman termenung di depan pintu rumah. "Mas, kamu kepikiran apa sih? Dari tadi diem aja." Pak Arman menarik napas panjang. "Entah kenapa, aku ngerasa semua ini terlalu cepat berubah. Takut aja, Rin. Takut nanti ada apa-apa." Bu Rina memegang tangannya. "Rezeki itu memang datangnya dari Tuhan. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh." Pak Arman mengangguk, tapi hatinya tidak sepenuhnya yakin. Jauh di dalam dadanya, ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rasa takut itu seperti bayangan gelap yang pelan-pelan tumbuh seiring ramainya gerobak bubur di depan pasar. Sejak dagangannya semakin ramai, hidup Pak Arman memang terlihat membaik di luar. Uang belanja mulai cukup, hutang sedikit demi sedikit terbayar, dan wajah Bu Rina tidak lagi sesering dulu terlihat cemas. Tapi di dalam diri Pak Arman sendiri, ada sesuatu yang terasa makin kosong. Setiap pagi bangun tidur, badannya seperti tidak benar-benar segar. Matanya sering perih, kepalanya terasa berat, seolah-olah ia baru pulang dari perjalanan jauh, padahal semalam hanya tidur di rumah. Pagi itu, sebelum berangkat, Pak Arman sempat berdiri di depan cermin kecil di dinding dapur. Ia menatap wajahnya sendiri. Kulitnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Lingkar hitam di bawah matanya semakin jelas. "Mas, kamu kenapa bengong?" tanya Bu Rina sambil menuang air ke gelas. Pak Arman menggeleng. "Nggak apa-apa, cuma kayaknya aku makin kurus ya." Bu Rina mendekat, memegang pipinya. "Iya, kamu kelihatan capek. Apa perlu istirahat sehari?" Pak Arman setenyum tipis. "Kalau aku nggak jualan, kita makan apa?" Bu Rina terdiam.
Ia tahu suaminya benar. Pak Arman pun berangkat seperti biasa. Jalanan masih basah oleh embun pagi. Di sudut pasar, pohon tua itu tampak semakin menyeramkan. Batangnya seperti menghitam lebih pekat. Pak Arman sempat berhenti sejenak menatap pohon itu. "Kenapa rasanya kayak kamu makin gede?" gumamnya pelan. Ia membuka lapak. Antrian mulai terbentuk. Orang-orang memanggil namanya, memesan bubur dengan nada akrab, seolah-olah Pak Arman sudah lama jadi pedagang terkenal. "Pak Arman, 2 ya. Pak, yang banyak ayamnya." Pak Arman melayani sambil tersenyum, tapi senyumnya terasa dipaksakan. Di sela-sela melayani, ia melihat seorang lelaki tua berdiri agak jauh, menatap ke arah gerobaknya tanpa bergerak. Pakaiannya sederhana, wajahnya pucat, matanya kosong. Pak Arman merasa tatapan itu dingin menusuk. "Pak, mau pesan?" tanya Pak Arman pelan. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri, lalu perlahan berjalan pergi ke arah dalam pasar. Pak Arman menghela napas, merasa dadanya tiba-tiba sesak. Siang hari, di tengah ramainya pembeli, seorang anak kecil datang dengan pakaian kotor. "Pak, saya lapar," katanya lirih. Pak Arman teringat janji lagi. Ia langsung menyendok bubur. "Sini, duduk, makan dulu." Anak itu tersenyum, matanya berbinar. "Makasih, Pak." Anehnya, setelah anak itu pergi, kepala Pak Arman mendadak terasa berat. Ia harus berpegangan pada gerobak agar tidak jatuh. Pandangannya sedikit berputar. "Man, kamu kenapa?" tanya pedagang sayur yang lewat. Pak Arman menggeleng. "Nggak apa-apa, mungkin kurang minum." Sore hari, saat pasar mulai sepi, kabut tipis muncul entah dari mana. Lorong-lorong pasar terlihat samar. Pak Arman membereskan gerobaknya lebih cepat. Ia ingin pulang sebelum hari gelap. Saat mendorong gerobak melewati sudut pohon tua, angin tiba-tiba berhembus kencang. Daun-daun di atas pohon berguguran. Satu daun jatuh tepat di depan kaki Pak Arman. Daun itu hitam, lebih hitam dari daun-daun lain. Pak Arman berhenti. Jantungnya berdegup kencang. "Ini daun yang sama," bisiknya. Tiba-tiba terdengar suara langkah di balik tembok pasar. Pelan, menyeret. Pak Arman menoleh. Dari balik bayangan tembok pasar, muncul sosok nenek itu. Kebayanya lusuh, rambutnya masih digelung. Wajahnya terlihat lebih pucat dari sebelumnya. "Nek," suara Pak Arman tercekak. Nenek itu mendekat tanpa suara. Matanya menatap Pak Arman tajam. "Kamu ingat janji, Le?" Pak Arman mengangguk cepat. "Ingat, Nek, saya ingat." Nenek itu menghela napas panjang. Napasnya terasa dingin, seperti angin malam. "Banyak yang makan buburmu sekarang. Kamu senang kan?" Pak Arman terdiam. "Iya, Nek. Alhamdulillah." Nenek itu tersenyum tipis. "Rezeki itu ada harganya." "Harga?" Pak Arman menelan ludah. "Maksud nenek apa?" Nenek itu tidak menjawab. Tubuhnya perlahan mundur, lalu seperti larut ke dalam bayangan tembok pasar. Dalam sekejap, sosoknya hilang. Pak Arman berdiri kaku, tangannya gemetar. Suara pasar di sekitarnya seperti menjauh, terdengar samar, seperti dari dalam air. Malam itu Pak Arman pulang dengan langkah gontai. Burina kaget melihat wajahnya yang pucat. "Mas, kamu sakit?" Pak Arman duduk lemas. "Aku ketemu lagi nenek itu." Burina terdiam. "Nenek yang kamu ceritain dulu?" Pak Arman mengangguk. "Dia bilang rezeki itu ada harganya." Burina memegang tangan Pak Arman erat. "Mas, ini udah aneh. Mungkin kamu harus berhenti pakai resep itu." Pak Arman menggeleng pelan. "Kalau aku berhenti, nanti buburku sepi lagi." Burina tidak menjawab. Matanya berkaca-kaca. Malam itu mimpi Pak Arman semakin buruk. Ia bermimpi berdiri di tengah pasar yang gelap. Di sekelilingnya orang-orang makan bubur dengan lahap. Tapi setiap kali mereka menyuap, tubuh Pak Arman terasa semakin lemah. Seolah-olah setiap suapan yang masuk ke mulut orang-orang itu mengambil sedikit tenaga dari dirinya. Di bawah pohon tua, nenek itu berdiri, tersenyum, matanya hitam, seolah menikmati pemandangan itu. Pak Arman terbangun dengan napas tersengal. Dadanya sakit seperti ditusuk-tusuk. Ia memegang dadanya sambil berbisik pelan.
Ya Allah, kalau memang ada yang salah, tunjukkan jalan keluarnya. Sejak pertemuan terakhir dengan nenek di sudut pasar itu, Pak Arman merasa hidupnya seperti berjalan di dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, gerobak buburnya semakin dikenal. Orang-orang menyebutnya bubur depan pasar yang paling enak. Di sisi lain, tubuh Pak Arman semakin hari semakin lemah. Bukan lemah karena capek biasa, tapi lemah yang aneh. Seperti ada sesuatu yang pelan-pelan menggerogoti tenaganya dari dalam. Pagi itu, sebelum berangkat, Bu Rina memandang wajah Pak Arman dengan cemas. "Mas, kamu kelihatan makin pucat. Bibirmu juga kering." Pak Arman mencoba tersenyum. "Nggak apa-apa, Rin. Mungkin kurang tidur." Bu Rina menghela napas. "Kamu tiap hari bilang gitu, tapi aku ngerasa ada yang nggak beres." Pak Arman tidak menjawab. Ia hanya meraih gerobaknya dan melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti gang. Setiap tarikan napas terasa berat di dadanya. Sesampainya di pasar, suasana sudah ramai. Beberapa orang bahkan sudah menunggu di depan lapaknya. "Pak Arman, ditungguin dari tadi," kata seorang pelanggan. Pak Arman mengangguk. "Maaf ya, kesiangan." Ia mulai melayani. Aroma bubur yang keluar dari panci membuat orang-orang di sekitar menoleh. Beberapa pedagang lain melirik dengan ekspresi campur aduk antara kagum dan iri. Pak Arman melayani sambil sesekali menahan pusing. Kepalanya berdenyut-denyut, tapi ia tidak mau terlihat lemah di depan pembeli. Di sela-sela keramaian, seorang tukang parkir menghampirinya. Wajahnya tampak ragu. "Man, aku mau tanya sesuatu." Pak Arman menoleh. "Kenapa, Bang?" Tukang parkir itu melirik ke arah pohon tua di sudut pasar. "Kamu pernah lihat nenek-nenek di situ?" Pak Arman terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Pernah." Tukang parkir itu menghela napas. "Orang-orang lama di sini bilang nenek itu bukan manusia. Dia penunggu pasar. Dulu ada pedagang yang ngasih makan dia. Dagangannya langsung rame. Tapi orang itu nggak lama sakit aneh, terus meninggal." Pak Arman merasa darahnya dingin. "Bang, jangan bercanda." Tukang parkir itu menggeleng. "Aku nggak bercanda. Aku cuma ngingetin. Hati-hati, Man." Setelah tukang parkir itu pergi, tangan Pak Arman gemetar saat menyendok bubur. Suara orang-orang memanggil pesanannya terdengar seperti gema jauh di telinganya. Ia teringat mimpi-mimpi buruknya. Teringat peringatan nenek tentang janji dan harga rizki. Siang hari, seorang pengemis perempuan datang membawa anak kecil. "Pak, anak saya lapar." Pak Arman langsung menyendok 2 mangkuk. "Sini, makan dulu." Pengemis itu tersenyum sambil menunduk. "Makasih banyak, Pak. Semoga Tuhan balas kebaikan Bapak." Setelah mereka pergi, Pak Arman merasakan pandangannya menghitam sesaat. Ia harus bersandar pada gerobaknya. Jantungnya berdegup kencang, napasnya pendek-pendek. "Ya Allah, kenapa aku makin lemah?" gumamnya pelan. Sore hari, saat pasar mulai sepi, Pak Arman membereskan gerobaknya. Langkahnya terasa berat. Di sudut pasar, bayangan pohon tua memanjang ke arah kakinya. Ia merasa seolah-olah bayangan itu merayap, ingin menyentuh kakinya. Pak Arman mempercepat langkah. Tiba-tiba, terdengar suara batuk tua di belakangnya. Pak Arman berhenti. Tubuhnya kaku. Ia menoleh perlahan. Nenek itu berdiri di balik tembok pasar. Sebagian tubuhnya tertutup bayangan. Wajahnya terlihat semakin keriput. Matanya hitam mengkilap. "Nek," suara Pak Arman hampir tak terdengar. Nenek itu melangkah mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak mengeluarkan suara. "Kamu sudah menepati janji, Le. Kamu memberi makan orang yang lapar." Pak Arman mengangguk pelan. "Iya, Nek. Saya ingat." Nenek itu tersenyum tipis. "Tapi tubuhmu makin lemah ya?" Pak Arman terkejut. "Nek tahu?" Nenek itu mengangguk pelan. "Rizki itu bukan cuma soal uang. Ada yang kamu tukar." Pak Arman merasakan tenggorokannya kering. "Saya tukar apa, Nek?"
Nenek itu mendekat sampai wajahnya sangat dekat dengan wajah Pak Arman. Napasnya dingin, berbau tanah basah. Tenagamu, hidupmu, sedikit demi sedikit. Pak Arman menutup mata, dadanya terasa nyeri. Nek, kalau saya berhenti pakai resep itu, apa yang terjadi? Nenek itu terdiam sebentar. Senyum tipisnya berubah menjadi datar. Kalau kamu berhenti, Rizky akan berhenti. Yang sudah kamu ambil harus dikembalikan. Dikembalikan gimana? Nenek itu mundur selangkah. Pasar selalu minta ganti. Setelah berkata begitu, sosok nenek itu memudar, menyatu dengan bayangan tembok. Suara pasar kembali terdengar jelas, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi Pak Arman berdiri lama, kakinya gemetar, tubuhnya lemas seperti habis lari jauh. Malam itu, Pak Arman demam. Tubuhnya panas, keringat dingin keluar. Burina panik. "Mas, kamu panas banget. Aku bikinin kompres ya." Pak Arman mengangguk lemah. "Rin, kalau aku kenapa-kenapa, jaga Dika baik-baik." Burina menahan air mata. "Jangan ngomong gitu, kamu cuma kecapean." Pak Arman memejamkan mata. Dalam tidurnya, ia bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di depan pasar. Di sekelilingnya, orang-orang makan bubur sambil tertawa. Tapi setiap tawa itu berubah menjadi suara tangisan. Tubuh Pak Arman makin kurus, sementara nenek di bawah pohon tua tampak semakin besar. Bayangannya menjulur panjang hampir menyentuh gerobaknya. Pak Arman terbangun sambil terisak pelan. Ia merasa waktunya semakin sempit, dan harga rezeki yang ia terima perlahan-lahan mulai ditagih. Pagi itu, Pak Arman bangun dengan tubuh yang terasa sangat ringan. Tapi bukan ringan yang enak, lebih seperti ringan karena kosong. Dadanya terasa cekung, nafasnya pendek-pendek, kepalanya berdenyut pelan. Ia mencoba bangkit dari tikar, tapi tubuhnya goyah. Burina yang sedang menyiapkan air hangat langsung menghampiri. "Mas, kamu jangan maksa bangun. Kamu masih panas," katanya cemas. Pak Arman menggeleng pelan. "Kalau aku nggak jualan hari ini, banyak orang nungguin buburku." Burina memegang bahunya. "Tubuhmu lebih penting, Mas." Pak Arman menatap istrinya lama. Dalam tatapan itu, ada rasa sayang, ada rasa takut, dan ada rasa pasrah. "Rin, kalau hari ini aku pulang telat, jangan khawatir ya." Burina terdiam. "Mas ngomong apa sih?" Pak Arman senyum tipis. Senyum yang terasa berbeda dari biasanya. Ia tetap berangkat meski langkahnya goyah. Udara pagi terasa dingin menusuk tulang. Kabut menggantung di jalanan, membuat semuanya terlihat buram, seperti mimpi. Di depan pasar, antrian sudah terbentuk. "Pak Arman datang! Akhirnya ditungguin dari tadi." Pak Arman senyum kecil. Ia mendorong gerobaknya ke tempat biasa. Di sudut mata, ia melihat bayangan pohon tua itu tampak lebih besar, lebih gelap. Bayangannya menjulur panjang hampir menyentuh gerobaknya. Pak Arman mulai melayani. Tangannya gemetar saat menyendok bubur. Setiap kali menyerahkan mangkuk ke pembeli, dadanya terasa semakin kosong. Seolah-olah ada bagian dari dirinya yang ikut pindah ke mangkuk itu. Seorang ibu berkata, "Pak, hari ini buburnya kok makin enak ya?" Pak Arman senyum lemah. "Semoga cocok, Bu." Di sela-sela keramaian, seorang pengemis tua datang lagi. "Pak, saya belum makan." Pak Arman teringat janjinya. Ia mengambil mangkuk terakhir yang masih penuh. "Ini buat Nek, makan ya." Pengemis itu tersenyum. "Makasih, Pak. Kamu orang baik." Begitu mangkuk itu berpindah tangan, pandangan Pak Arman mendadak gelap. Telinganya berdengung. Suara pasar terdengar jauh seperti di dalam air. Ia mencoba bertahan dengan berpegangan pada gerobak. "Pak Arman, kamu kenapa?" Pak Arman terjatuh. Tubuhnya ambruk di depan gerobak buburnya sendiri. Orang-orang panik.
Beberapa pembeli memanggil-manggil namanya. Ada yang mencoba membantunya berdiri. Tapi tubuh Pak Arman terasa lemas, seperti kehilangan tenaga. Nafasnya terputus-putus. "Tolong, panggilin orang puskesmas!" teriak seseorang. Di tengah kerumunan itu, Pak Arman merasa dunia di sekitarnya menghilang. Matanya setengah terpejam. Di balik keramaian, ia melihat sosok nenek berdiri di bawah pohon tua. Kali ini, nenek itu tidak tampak samar. Sosoknya jelas. Matanya hitam, wajahnya pucat, bibirnya tersenyum tipis. Pak Arman berbisik pelan, hampir tanpa suara. "Nek, ini harga rezeki itu ya?" Nenek itu mengangguk pelan. "Kamu sudah ambil cukup banyak, Le. Sekarang waktunya pasar ambil bagianmu." Pak Arman ingin menangis, tapi air mata tidak keluar. Dadanya terasa ringan sekali, seperti udara di dalamnya perlahan habis. "Nek, tolong jaga keluargaku." Nenek itu menatap Pak Arman lama. Untuk sesaat, sorot matanya terlihat berbeda, tidak sekeras biasanya. "Keluargamu tidak ikut menukar apapun. Mereka aman." Setelah itu, bayangan nenek itu memudar, larut bersama keramaian pasar yang panik. Beberapa saat kemudian, tubuh Pak Arman sudah tidak bergerak. Matanya terpejam, bibirnya membentuk senyum tipis. Orang-orang terdiam. Suasana pasar yang biasanya riuh mendadak senyap. Hanya terdengar isak kecil dari beberapa orang yang mengenalnya. Berita kematian Pak Arman cepat menyebar. Burina datang dengan wajah pucat, hampir jatuh saat melihat tubuh suaminya terbujur kaku. Ia memegang tangan Pak Arman yang sudah dingin. "Mas, kamu janji pulang," bisiknya sambil terisak. Hari-hari berlalu. Gerobak bubur Pak Arman seharusnya tidak lagi ada di depan pasar. Tapi anehnya, beberapa pedagang mengaku masih melihat gerobak itu muncul saat subuh. Uap bubur mengepul seperti biasa, baunya tetap gurih, sama seperti terakhir kali orang-orang mencicipinya. Seorang tukang parkir berkata pada temannya, "Tadi subuh, aku lihat gerobak bubur Pak Arman buka. Aku pikir dia masih hidup." Temannya menggeleng. "Nggak mungkin, Pak Arman kan sudah meninggal." Tapi tukang parkir itu bersisih. "Aku lihat jelas ada orang berdiri di belakang gerobak itu. Badannya kurus, kaosnya abu-abu pudar. Mukanya nggak kelihatan, cuma punggungnya." Beberapa orang lain juga mulai bercerita hal yang sama. Setiap subuh, di sudut pasar itu, gerobak bubur itu seakan-akan tetap buka. Tapi kalau didekati, gerobaknya tiba-tiba tidak ada. Yang tersisa hanya bau bubur yang samar dan hawa dingin di sekitar pohon tua. Di bawah pohon tua itu, sering terlihat bayangan nenek duduk sambil tersenyum, seolah menunggu. Beberapa pedagang yang berani mendekat mengaku mendengar suara sendok diaduk di dalam panci, padahal tidak ada apa-apa di sana. Sejak itu, orang-orang di pasar percaya bahwa rezeki memang bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi setiap rezeki yang datang lewat jalan yang salah selalu punya harga yang harus dibayar. Dan sampai sekarang, kalau kamu lewat depan pasar itu saat subuh dan mencium aroma bubur yang gurih, padahal tidak ada gerobak apapun, orang-orang bilang, itu Pak Arman yang masih melayani pembeli. Karena janji pada nenek penunggu pasar tidak pernah benar-benar selesai.